Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri Wiransyah dan ini adalah presentasi dari final project Android beginner saya. Sebelumnya saya meminta maaf dulu karena saya nggak bisa hadir di presentasi proyek Android. Jadi saya buat video di sini untuk mempresentasikan proyek yang telah saya buat untuk final project Android. Jadi saya akan pertama akan menjelaskan mengenai deskripsinya tentang proyek apa yang saya buat. Kemudian saya akan lihat tampilannya secara gambar saja. Terus kemudian saya akan jelaskan apa saja materi yang telah saya implementasikan ke dalam proyek ini. Terus kemudian juga saya akan memberikan uh, penjelasan tentang masalah-masalah yang saya alami selama membuat proyek Android ini. Terus yang terakhir mungkin bakal melihat sedikit dari kode-kodenya dan juga demo dari aplikasinya secara penuh. Jadi yang pertama adalah deskripsi dari project. Jadi project yang saya buat adalah sebuah project yang memiliki fungsi utama sebagai penyimpanan data transaksi yang kita lakukan secara sehari-hari. Itu adalah fungsi utama dari proyek yang saya buat. Nah, tapi untuk menopang dari fungsi utama itu saya buat beberapa fitur yang digunakan untuk mendukung fungsi utama tersebut. Yaitu fitur yang saya buat adalah statistik. Jadi statistik ini berguna untuk sebagai memonitoring, untuk memudahkan akses monitoring kita terhadap transaksi yang kita lakukan sehari-hari. Nah, berikut adalah tampilan dari aplikasi ketika pertama kali kita buka. Setelah splash screen akan muncul tampilan seperti ini, dimana ini sebetulnya adalah satu layar ini adalah main activity yang sebagai kontainer dari bottom navigation sama fragment. Jadi saya menggunakan fragment untuk halaman-halamannya gitu. Dan ini adalah tampilan dari fragment home gitu, sebagai fragment yang pertama kali dibuka ketika aplikasi dijalankan. Dimana di fragment ini ada saldonya, total pemasukannya, dan total pengeluarannya. Dan juga di bawahnya ini ada sebuah pie chart ya, yang digunakan untuk melihat ke proporsi berapa pemasukan dan pengeluaran yang telah kita lakukan. Dan kemudian selanjutnya adalah halaman transaksi. Di sini adalah di halaman transaksi ini adalah isinya daftar-daftar transaksi yang telah kita lakukan. Ini dalam bentuk recycler view. Jadi di sini itu kita bisa melihat apa-apa saja semacam daftar historinya gitu yang kita lakukan transaksinya. Nah, kemudian kalau kita fokus ke kanan bawah itu ada sebuah floating button, di mana kalau kita pencet floating button ini akan mengarahkan kita kepada sebuah activity baru, yaitu uh, tambah transaksi, yang fungsinya untuk tambah transaksi. Di mana tambah transaksi ini uh, digunakan untuk menambah transaksi ke daftar yang tadi, ke daftar yang halaman transaksi ini. Nah, di sini kita bisa memasukkan judul, nominal, tanggal, dan kategorinya. Kategorinya cuma dua, di sini ada pemasukan dan juga pengeluaran. Setelah kita isi semua, kita bisa pencet tombol simpan ini, maka data akan dikirim ke database. Ini sudah menggunakan database dan bisa ditampilkan di halaman ini. Nah, kemudian ada halaman statistik. Jadi di halaman statistik ini ada beberapa beberapa fitur ya yang dibungkus dalam sebuah card view, dalam beberapa card view. Jadi yang pertama adalah ringkasan. Ringkasan itu sebenarnya mirip dengan yang ada di home fragment tadi, yang isinya adalah pemasukan, pengeluaran, dan total. Juga ada pie chartnya. Dan kemudian yang di bawahnya itu ada sebuah bar chart gitu, yang dimana ini menunjukkan apakah di hari itu kita lebih banyak pengeluarannya atau lebih banyak pemasukannya. Kalau lebih banyak pengeluarannya, maka dia barnya akan ada di bawah angka 0, angka 0 yang ini. Semakin panjang tuh berarti dia semakin banyak pengeluarannya di hari itu. Nah, selanjutnya di bawahnya itu ada sebuah button yang digunakan untuk membuat milestone baru. Nah, kalau kita di sini kita pencet buttonnya, maka kita akan diarahkan ke sebuah activity baru yang berjudul buat milestone, dimana ini isi cuma dua doang. Jadi kita digunakan untuk mengisi judul sama targetnya. Jadi
saya belum jelasin ya, milestone-nya itu maksudnya kayak semacam sistem nabung gitu. Nah, kalau kita lihat di streamer itu milestone yang digunakan kayak buat ngumpulin duit tapi bareng-bareng, tapi ini kita ngumpulin duitnya berdasarkan eh, kita sendiri doang gitu, kita untuk pribadi. Jadi kita misalkan mau apa di sini, targetnya berapa, nanti kita simpan, maka dia bakal muncul sebuah apa ya, kayak card view baru di bawahnya ini, di bawah sini buttonnya bakal hilang dan bakal muncul sebuah keterangan milestone kita yang tadi kita buat. Nah, selanjutnya ini adalah halaman terakhir, yaitu adalah halaman pengaturan, di mana dalam halaman ini ada dua buah pengaturan. Yang pertama adalah mode gelap dan mode terang. Jadi kalau kita on kan ini, maka mode gelapnya akan aktif, maka dia akan menggunakan theme yang versi night-nya. Terus ada mata uang tampilan, ini men-setting mata uang ditampilkan pada halaman statistik yang tadi. Itu jadi ada beberapa pilihan, nanti di sini ada USD, ada yen dan semacamnya. Nah, kemudian adalah pengimplementasian materi. Jadi ini beberapa materi yang saya implementasikan ke dalam proyek yang saya buat. Jadi yang pertama itu adalah splash screen. Pertama saya sini mengimplementasikan splash screen, di mana ini saya buat ini betul-betul berdasarkan Notion. Di sini saya cuma ganti apa namanya, ini warnanya, terus ini logonya saya ganti gitu. Nah, kemudian ketika sudah dibuat ini, saya tambahkan ke Android Manifest dan main activity. Selanjutnya view binding, di mana di view binding ini saya juga sudah menggunakan view binding hampir di seluruh activity dan fragment yang saya gunakan gitu. Jadi ini pertama kan di view bindingnya diterukan dulu. Habis itu kita gunakan, ini salah satu contoh penggunaannya pada pie chart yang ada di home fragment ini. Selebih itu banyak masih penggunaan lainnya untuk text view dan semacamnya. Nah, kemudian intent. Nah, intent ini juga saya gunakan di beberapa kondisi gitu, terutama pada button-button seperti ini, untuk supaya kita kayak ini button buat milestone yang tadi ada di statistik, di halaman statistik. Ini kalau dipencet, intent ini akan mengirim kita ke activity buat milestone activity. Terus ini juga floating button, dimana menggunakan intent juga, kalau kita pencet kita akan dikirim ke tambah transaksi activity. Ini juga ada untuk recycle view, dimana saya juga menggunakan intent di sini untuk pergi ke detail transaksi activity dan mengirim datanya juga. Nah, kemudian parcel label ini adalah sudah menerapkan juga pada transaksi, pada model transaksi ya, pada objek transaksi di sini, supaya ini juga penerapannya di bawah ini pada detail detail activity. Pada detail transaksi activity ini juga diterapkan menggunakan parcel label, itu untuk menerima data. Nah, selanjutnya adalah recycle view. Pada recycle view ini juga saya sudah diterapkan pada ini, penerapan ini sudah saya gunakan di halaman transaksi ya, halaman transaksi yang menampilkan daftar transaksi. Nah, kemudian adalah pengimplementasian dari API retrofit. Jadi di sini saya menggunakan API retrofit untuk mengubah pada halaman pengaturan itu kan ada sebuah pengaturan yang men-setting kursnya, mata uang apa yang kita gunakan. Nah, itu mata uang itu menggunakan API retrofit gitu, disambungkan pada API retrofit, yaitu API currencylayer.com. Nah, ini ada menggunakan metode get, dimana API ini juga sudah menggunakan access key, jadi ada maksimum aksesnya gitu. Kalau di saya 100 akses gitu. Nah, kemudian juga ada sudah menerapkan tema dan style. Jadi di sini ada tema, ini untuk tema tema terang ya. Dan ini untuk stylenya ada beberapa style, ada my card view style, ada my text style. Di bawah-bawahnya juga masih ada bottom style, ada
switch, ada bahkan untuk background milestone sendiri ada. Nah, terus saya juga sudah menerapkan bottom navigation. Jadi di mana di bottom navigation ini yang tadi bisa dilihat di bawah itu ya, ada 4 pilihan, ada home, transaksi, statistik, dan pengaturan. Sebenarnya awalnya pengaturan ini saya pengen buat profil, cuman karena saya rasa saya nggak menggunakan fitur login gitu, jadi kayaknya agak bingung juga mau taruh apa di profilnya. Terus kayaknya kalau mau ditambahin login juga agak repot karena takutnya ngubah ke itu kan, ngubah ke model dari transaksinya gitu, nambah atribut lagi. Nah, kemudian package ini juga saya sudah kelompok-kelompokan dari kode-kodenya sesuai fungsi-fungsinya. Ini adapter untuk recycle view, adapternya, terus database ini untuk menyimpan database. Nanti ada 2 yang disimpan, yaitu adalah database dari transaksi dan database satu, cuman 2 entitas, 2 table gitu, ada table transaksi dan table milestone. Model ini untuk menyimpan tadi transaksi dan milestone-nya. Network ini adalah untuk API, dan UI ini adalah tampilannya nanti yang berhubungan dengan XML gitu, dengan file XML. Nah, selanjutnya itu ada penggunaan database. Ini yang penggunaan materi di luar yang diajarkan. Sini sudah menggunakan database gitu untuk milestone dan untuk transaksi gitu, dimana dasarnya dibangun di sini. API database ini kodenya sebagai kayak database buildernya dengan dua entity, transaksi dan milestone. Database-nya dengan nama aplikasi keuangan DB. Nah, kemudian DAO ini sebagai query-query-nya gitu untuk mengakses langsung ke database-nya, ke room-nya. Repository ini sebagai penghubung antara database DAO dan view model. Nah, view model ini nanti bakal dipakai di UI gitu. Nah, selanjutnya adalah kendala yang dialami. Jadi selama saya membuat program ini ada beberapa kendala yang saya alami gitu. Yang pertama adalah kesalahan. Sebenarnya banyak kesalahan yang saya alami gitu, cuman ada beberapa yang cukup lama penyelesaiannya gitu. Ada yang cepat, ada yang susah, ada yang nyarinya butuh effort gitu. Nah, ini beberapa yang paling paling susah mungkin ya, paling lama dalam penyelesaiannya gitu. Pertama adalah kesalahan alur dalam membuat program. Jadi karena kenapa kesalahan alur? Karena saya itu awalnya saya lupa kalau program ini bakal ditambahkan tema gitu. Jadi saya setiap file XML-nya saya sudah tambahkan kayak warnanya apa masing-masing gitu, terus atributnya apa masing-masing. Nah, ketika saya menambahkan tema itu terakhir-akhir, jadi otomatis ketika saya tambahkan tema, saya harus ngerombak lagi file-file XML yang nggak sesuai dengan tema tersebut, terus ganti dengan yang sesuai dengan tema. Akhirnya cukup makan waktu di situ. Nah, terus dalam proses itu juga nih saya mengalami masalah ini. Ini ketika saya buat style untuk card view gitu. Cuman kenapa pas saya terapkan di sini itu nggak semuanya warnanya tuh kayak belang-belang warnanya. Nih, saya expect semuanya tuh warnanya krem kayak gini. Cuman ada beberapa yang masih kayak putih gini. Akhirnya saya cari tahu ternyata salahnya di bagian theme sini. Harusnya dia bukan Android theme tapi style. Habis itu setelah diganti style maka dia bakal jadi normal lagi. Nah, terus konfigurasi API retrofit. Nah, ini juga cukup banyak kendalanya ya. Yang pertama dari saya kan untuk mencari ide-ide dari API retrofit apa yang sesuai sama program saya itu kan di ChatGPT. Dia ngasih saya satu website gitu, exchange rate host, di mana website ini bisa kita gunakan sebagai untuk mengatur currency yang kita pakai gitu. Tapi dia langsung dibuatkan endpointnya sama ChatGPT-nya. Setelah saya coba itu dia nggak bisa ternyata. Akhirnya di situ saya belajar nih
bagaimana endpoint ini menghasilkan URL seperti apa gitu. Akhirnya pas saya tahu didapat URL seperti apa, saya copy URL-nya di browser, dan di situ tulisannya bahwa uh, API ini membutuhkan access key gitu. Sementara ChatGPT itu nggak tahu itu butuh access key gitu, karena mungkin dulu ini gratis untuk dipakai, sekarang nih kayaknya udah nggak gratis dipakai, jadi kita membutuhkan access key untuk mengaksesnya. Nah, setelah saya dapat access key, saya masukkan access key itu ke dalam ke dalam eh, ke dalam kodenya. Nah, itu juga masih belum bisa ternyata, karena URL. Nah, ini juga URL-nya juga saya agak bingung kenapa, karena pas saya mau coba pakai Exchange Red Host yang dimana tempat saya mendapatkan akses key-nya, itu malah nggak keluar. Tapi kalau menggunakan API currencylayer.com itu malah keluar API-nya gitu. Nah, mungkin sebelum itu saya juga mengalami masalah ini. Jadi karena endpoint-nya tadi dibuat sama ChatGPT, dia tuh kayak ya udah suka-suka dia aja query-nya gimana gitu. Akhirnya pas saya copy URL hasilnya itu ke browser, di situ keluar kode 103, yang artinya pas saya lihat di dokumentasinya itu fungsi-fungsi itu tuh nggak ada di nggak ada di API-nya. Akhirnya saya harus ganti dengan fungsi-fungsi yang sesuai itu berdasarkan dokumentasi. Nah, selanjutnya adalah penjelasan program. Nanti kita bakal lihat kode-kodenya sama demo lengkap dari aplikasinya. Oke, selanjutnya saya bakal bahas mengenai sedikit kode-kodenya, dan selanjutnya nanti kita bakal ke demo dari aplikasinya. Jadi yang pertama ini ada package gitu. Dalam package ini ada kode-kodenya. Jadi yang pertama itu ada transaksi adapter. Ini basically digunain buat adapter dari cycle view, nanti akan digunakan di transaksi. Dan kemudian di sini ada database. Yang sini ada app database, yaitu sebagai buildernya gitu, dengan dua entitas, yaitu transaksi dan milestone gitu, dengan dibikin aplikasi dengan nama aplikasi keuangan DB. Kemudian di sini ada DAO-nya itu untuk komunikasi langsung dengan room database-nya sebagai query-query-nya. Repository ini kayak sebagai menjembatani antara DAO dan view model. View model ini nanti akan dipakai di UI/nya. Sini juga sama seperti Milestone. Sini ada DAO-nya, untuk transaksi ada repo-nya juga, atau ada view modelnya. Kemudian kita ke model itu ada dua juga ya, berdasarkan database. Ini adalah entitasnya ya, entitas dari database-nya gitu. Ini tabel pertama itu ada milestone dengan judul, target, terkumpul, dan aktif atau enggak gitu. Karena aktif nanti cuma bisa satu milestone doang yang aktif. Terus di sini ada ID-nya auto generate ya. Kemudian ada juga transaksi, entitas transaksi gitu, dengan tabel name-nya transaksi di database, dimana transaksi ini tuh berisi judul, nominal, tanggal, dan kategori. Kategorinya ini cuma bisa pemasukan dan pengeluaran, nanti berupa spinner gitu ya, pilihan. Dan juga sudah menggunakan parse label di sini. Kemudian kita ke network. Di sini ada API yang digunakan. Ada data kelasnya, ini mengembalikan apa? Mengembalikan responsnya, ini ada sukses atau enggak gitu kan, boolean yes atau no. Ada source-nya ini adalah Indonesia, dan codes ini adalah hasilnya. Dan kemudian ini adalah interface-nya dengan metode get. Ini ada access key, source, dan currency gitu. Currency nanti hasilnya. Kemudian ada retrofit client. Di sini ini tempatnya URL-nya, base URL.
kemudian URL ini. Nah, ya ini URL-nya. Kemudian ini ada pemanggilan interface yang tadi gitu, dengan menggunakan lazy ini. Lupa namanya apa, dijelasin di Android Basic seingat saya. Jadi dia bakal jalan ketika dipanggil aja. Kemudian terakhir nih ada UI. UI ini banyak isinya. Jadi kita mungkin dari main kali ya. Itu ada banyak. Kita mulai dari main dulu. Jadi main ini adalah sebagai kontainernya, istilahnya tempat untuk sebagai penampung ya. Penampung apa yang ditampung adalah navigation. Nih navigation button dan juga fragment. Fragment ini nanti akan memuat halaman-halamannya. Ada home, ada pengaturan, ada statistik, dan ada transaksi gitu. Selanjutnya kita bakal ke home. Home ini sebagai menu utamanya atau defaultnya. Ketika pertama kali kita buka splash screen, muncul home fragment dengan navigation button. Jadi di sini itu menampilkan saldo pemasukan dan pengeluaran seperti digambar sebelumnya, dan ini dalam format rupiah, selalu dalam format rupiah di sini. Dan juga di sini ada tambahan berupa sebuah pie data atau pie chart ya, pie chart. Nah, ini untuk memperoleh datanya, ini menyatukan datanya sekalian mengasih nama, ngasih warna, dan ini atribut-atributnya di sini. Ada di tengahnya tuh ada tulisan ringkasan, segala macam. Terus di sini ada saya tambahkan satu. Ini adalah animasi. Jadi ketika kita load, dia itu bakal muter dulu gitu, ada animasinya. Selanjutnya kita bakal ke transaksi fragment. Transaksi fragment ini untuk menampilkan data-data gitu kan, dengan recycle view gitu, yang dimana nanti menampilkan ini recycle view ini. Nah terus dia itu terhubung dengan, jadi kalau kalau ada dua hal yang menarik gitu kan. Kalau datanya itu dipencet, daftar itu kan ada banyak ya. Salah satu kita pencet, kita bakal diarahkan ke detail transaksi activity. Dia bakal kita bahas. Dan kalau kita ada nanti floating button di bawah, itu nanti kita bakal diarahkan ke tambah transaksi activity. Nanti juga bakal dibahas. Kita bahas dari detail transaksi activity dulu sini. Nah, di sini itu fungsinya untuk menampilkan gunanya di sini untuk menampilkan jadi untuk menampilkan data dari transaksi gitu. Nah, ini menampilkan ini judul, nominal, tanggal, dan kategori. Dan juga di sini di sini ada satu tambahannya lagi. Jadi tambahannya itu adalah hapus. Ada button hapus di dalamnya, dimana kalau kita klik, dia akan memunculkan sebuah alert dialog dulu. Pertama, apakah transaksi ini ingin dihapus ya? Jika iya, maka dipanggil fungsi delete, maka transaksi itu akan dihapus gitu dari database. Kalau cancel gitu kan, kalau batal, maka akan dismiss. Nah, selanjutnya ada tambah transaksi activity. Nah, di sini fungsi untuk menambah transaksi activity gitu. Nah, di sini macam-macam sih ada tampilannya. Kalau kita baca tanggal, dia akan menunjukkan date picker dialog gitu. Date picker dialog itu dimana ini kalender, menunjukkan sebuah kalender gitu. Dan selanjutnya ada button simpan, maka kalau kita pencet untuk disimpan. Nah, intinya di sini. Jadi kita itu disuruh mengisi judul, nominal, tanggal, dan kategori. Fungsi utama dari halaman ini tuh untuk mengisi ini.
Ketika kita sudah isi, maka datanya akan dikirim ke database transaksi. Judul, nominal, tanggal, kategori, dan maka akan ditampil atau akan berhubungan dengan activity atau halaman-halaman atau fragment-fragment yang menggunakan data dari database gitu. Dan selanjutnya itu kita ada statistik fragment. Statistik fragment ini ada banyak ya, cukup banyak nih di sini. Jadi kita bisa sini ya. Ada fungsi dari get exchange rate. Nah ini nanti yang banyak masalahnya ini kemarin ya, karena masalah di currency rate-nya ini nggak mau berubah gitu ya, karena nggak bisa mengambil data dari API, tapi udah di fix. Nah jadi ini ada access key-nya yang saya peroleh dari API, bukan dari API, dari website API-nya. Ini mengakses dari Retrofit client yang tadi di sini. Intinya dia mengakses database untuk mendapatkan currency rate gitu. Currency simbol dari mana? Dari fungsi di bawahnya. Nah dari sini. Jadi ini nggak pernah ada masalah gitu. Log ini log yang dibuat, yang saya buat itu untuk menampilkan errornya di mana gitu. Ini saran-saran dari ChatGPT nih, harus tambahkan ini dan benar berdasarkan ini saya bisa tahu masalahnya di mana gitu. Dan ini akan menampilkan, maksudnya ini akan dikirim, data ini akan dikirim ke ringkasan transaksi chart dan milestone aktif gitu. Jadi semuanya tiga-tiganya ini akan menggunakan currency atau currency yang dipilih gitu. Nah ini ada observe ringkasan, di mana ini hampir mirip dengan yang ada di home fragment tadi. Bedanya tadi kalau di home fragment itu kan dia cuman sampai sini ya, sampai sini maka data langsung ditampilin gitu. Tapi kalau ini karena kita menggunakan currency pilihan, maka ada lagi tambahan di sini, maka ditampilkannya dengan setelah sudah di-convert ya, sudah di-convert pakai yang ini, bukan pakai yang ini. Nah, kemudian ini ada pi-nya juga mirip gitu kan, dengan cara tadi saya pakai di home fragment. Nah, kemudian ini adalah transaksi chart. Nah ini ada chartnya, jadi bar chart ini. Jadi datanya kalau ke atas itu di atas 0 dia akan plus, artinya hari itu kita lebih banyak pemasukannya. Kalau dia ke bawah berarti artinya hari itu kita lebih banyak pengeluarannya. Nah di sini yang penting itu ini. Jadi ini itu berdasarkan 7 hari terakhir gitu, 6 sampai ke 0. Jadi 7 hari terakhir bisa disetting 29, bisa supaya 1 bulan terakhir semacam, tapi saya di sini pakai 6 bulan terakhir aja supaya barnya nggak terlalu banyak gitu. Terus ada milestone aktif gitu. Sini milestone aktif, kita belum lihat tadi milestone aktifnya ya. Jadi di mana milestone aktifnya ini kalau dia aktif gitu, maka milestone cardnya akan visible. Terus buttonnya itu akan jadi gone, itu menjadi hilang. Nah ini untuk menghitung persenannya, kalian nanti menggunakan progress bar progress itu progress bar. Nah, terus ini ada sudah menggunakan yang converted juga, dikalikan dengan currency rate itu, maka akan ditampilkannya berdasarkan converted ya, bukan yang bukan yang non converted gitu. Terus ini ada sebuah fungsi sisihkan dialog. Nah, maksudnya nanti ini digunakan untuk ketika milestone aktif itu nanti ada dua pilihan, ada reset dan ada sisihkan. Dimana kalau sisihkan itu kita memasukkan uangnya ke dalam ke dalam milestone tersebut, dan nanti bar progresnya akan bertambah gitu. Nah uniknya kita nggak cuma masukkan uang, jadi kan ketika dia dipencet ini buttonnya dipencet, maka akan ada alert dialog yang akan meminta kita untuk berapa nominal yang ingin dimasukkan, yang ingin diinput. Ketika nominalnya sudah diinput, dia akan masuk ke milestone.
Tapi nggak sampai situ, dia juga akan masuk ke namanya database transaksi. Jadi akan masuk ke database transaksi dan otomatis eh, akan ditampilkan oleh transaksi fragment gitu, akan ada daftarnya. Nanti coba kita lihat. Ini bakal ada toast yang muncul ya kalau dia berhasil, benar-benar tidak valid dan semacamnya. Terus ada, jadi saya bilang reset ya. Reset dia ada di atas sini. Nah, reset tuh memanggil reset milestone di sini. Ini fungsi dari view model gitu. Cuma memanggil aja dari view model, maka dia akan keluar toast milestone akan di reset. Nah, selanjutnya kita ke ini, buat milestone. Jadi ketika tombol buat milestone itu dipencet, maka dia akan start activity. Buat milestone activity kita akan diarahkan ke halaman ini, ke activity ini. Nah, di activity ini masih menggunakan ini ya, ID karena ini simple banget. Cuman kita tuh cuman mengisi judul dan target doang. Yang kita diisi cuma judul dan target gitu. Sama terakhir paling pencet button simpan gitu. Nah, maka kalau kita isi, datanya itu akan dikirim kepada ini milestone ini, database milestone, dengan judul sesuai yang kita isi, target sesuai yang kita isi, dan terkumpulnya itu nanti berdasarkan perhitungannya. Nah, aktifnya di true kan. Tadi juga ada kurang ya, tentang apa yang bakal dikirim ke bakal dikirim ke database kalau kita sisihkan milestone. Nah, kalau kita sisihkan milestone, itu akan dikirim ini. Ketika kita sisihkan milestone sudah aktif, ada tombol sisihkan, kita sisihkan situ. Misalnya kita sisihkan 100.000, misalkan judul milestone-nya apa ya, upgrade PC gitu, buat upgrade PC. Nanti bakal di database tertulis sisihkan ke upgrade PC, nominalnya 100.000, tanggalnya sesuai tanggal hari ini, tanggal hari ini, dan kategorinya pengeluaran, selalu pengeluaran ya, karena nggak mungkin pemasukan. Nah, selanjutnya adalah fragment, pengaturan fragment. Dimana di sini cuma ada 2 pengaturan sebetulnya, cuma ada currency list. Nah, ini adalah currency yang bisa jadi tujuan kita. Dan setelah itu ada tombol untuk switch temanya. Jadi kalau temanya dicek, maka is dark modenya menjadi on gitu ya. Ini akan di setting di ini, di main activity. Di sini. Nah, kalau is dark modenya on ya, maka dia akan mode nightnya yes, dan mode nightnya, kalau selain itu mode nightnya no. Ada kayak gitu aja paling. Terus ini ada spinner yang menampilkan pilihan dari ini, list ini. Nah, sekarang kita mungkin bakal demoin aplikasinya. Nah, jadi ini aplikasinya gak nge-lag ya. Jadi tunggu bentar. Nah itu dia tampilan pertama. Ini adalah home fragment, dimana di sini ada saldo tadi seperti yang bilang, ada text view, ada total pemasukan tambah total pengeluaran bulan ini. Ini adalah chartnya, ini ada untuk pemasukannya dan ini untuk pengeluarannya. Itu dibedakan dengan warna ya. Kita bisa lihat berapa proporsinya. Dan tadi juga ada animasinya ya kalau dilihat. Nah, animasinya. Dan ini adalah daftar-daftarnya. Nah, itu nih recycle view. Kalau kita pencet salah satu, misalkan ini cicilan. Nah, kita bisa lihat di sini. Ada detail transaksi, cicilan, nominalnya berapa, tanggalnya berapa, dan kategorinya pengeluaran.
kita bisa hapus. Kalau misalnya kita hapus ini 400.000. Sebelumnya kita lihat di sini. Saldo saat ini kan 450. Berarti kalau kita hapus harusnya dia bakal 480. Nah, coba kita hapus. Keluar alert dialog. Hapus, keluar toast-nya. Kemudian berarti 4850 sesuai. Dan ini juga mengecil ya. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa digeser-geser. Selanjutnya adalah statistik. Ya, karena ini kebanyakan datanya yang ada di di minggu-minggu setelah, enggak 1 minggu ke belakang ya, jauh tuh rata-rata. Jadi statistiknya yang muncul cuma satu, yaitu yang ini doang, yang paling atas tuh. Coba kita tambahkan ya, kita belum coba lihat ini. Tambahkan, kita misalkan tambahkan jajan gitu, misalkan jajan dengan nominal 300.000, banyak jajannya. Tanggalnya kita pilih, bakal keluar kalender. Nah, kita misalkan tanggal yang sekarang tanggal 30 ya, kita ambil tanggal 28 deh. Oke, terus kita masuk, ini pemasukan, ini pengeluaran, pengeluaran. Kita simpan, maka dia akan muncul di sini. Ini bakal berkurang lagi jadi 5550. Ini bakal merahnya besar. Terus statistiknya sini tambah. Nah, di situ agak ngelek aja. Ini juga sama persis ya, seperti yang ada di home ini. Nah, terus kita udah coba semuanya. Ini udah halamannya, kita udah coba lihat detail-detailnya. Kita udah tambah ini. Sekarang kita pindah ke statistik. Di statistik ini ada ringkasan, ada bar chart. Ringkasan ini sama kayak di home. Bar chart ini menunjukkan berapa pengeluaran atau pemasukan kita. Kalau dia ke bawah, itu artinya dia pengeluarannya lebih besar dibanding pemasukan. Ya, ini hitungnya ke bawah ya. Ini juga nggak berdasarkan warna gitu. Kalau merah ini enggak, ini berdasarkan kalau di bawah ini 0 kan, di bawah 0 ini berarti dia rugi, kalau di atas 0 berarti dia untung hari itu. Terus di sini ada button buat milestone baru. Kita pencet. Ini kita bisa nambahkan judul, misalkan upgrade PC di sini. Targetnya misalkan, nah, maka kita simpan di sini. Kita berhasil menyimpan sebuah milestone upgrade PC dengan target 5 juta gitu. Maka akan tampilkan di sini judulnya. Terus ini yang terkumpul berapa, ini targetnya berapa, dan ada 2 button, sisihkan dan reset. Jika kita sisihkan di sini, misalkan di sini kita sisihkan berapa? 2 juta. Nah, seperti itu. Kita sisihkan. Nah, maka di sini bar progresnya akan bertambah. Persenannya akan bertambah, dan di sini ada sebuah data yang bertambah lagi. Ya, ini makin ke bawah berarti makin rugi ini berarti ya hari ini. Nah, itu adalah tombol sisihkan gitu. Dan dia nggak cuman mentok sampai sini doang, karena tadi kan kita lihat bahwa ketika kita menambahkan milestone dengan sisihkan ini, dia juga dikirim ke database transaksi. Otomatis dia bakal bertambah di sini. Nah, kita bisa lihat di sini ada transaksi baru dengan detail transaksi. Judulnya sisihkan ke upgrade PC, totalnya 2 juta. Tanggal hari ini, dan kategorinya pengeluaran. Nah, selanjutnya adalah tombol reset. Reset ini kalau kita pencet, dia akan balik. Milestone di reset, muncul toast-nya, milestone di reset, dan buat milestone baru di sini. Gitu. Jadi kalau kita udah selesai, misalkan kita pengen buat milestone baru, kita bisa reset yang lama, terus kita bisa buat milestone baru di sini. Tapi data ini nggak bakal hilang ya, kecuali kalau kita hapus. Nah, selanjutnya fragmen terakhir atau halaman terakhir itu adalah pengaturan. Dimana di halaman pengaturan ini ada 2 buah pengaturan yang bisa mengatur aplikasi kita. Yang pertama adalah mode tema. Ini tema ya. Kalau kita aktifkan, maka mode gelapnya akan aktif gitu. Kita coba contohin dulu. Nah, di sini maka mode gelapnya akan aktif, tulisannya jadi warna putih,
terus backgroundnya di warna hitam, abu-abu dan hitam. Di sini bisa lihat semua card view-nya jadi warna-warna coklat gitu. Nah, itu bisa lihat tuh. Bisa dilihat di sini. Nah, kemudian kalau kita matiin lagi. Nah, lebih enak kayak gini ya. Terus di bawahnya itu ada mata uang tampilkan. Di mata uang tampilkan ini adalah fungsi atau sebuah spinner yang dimana kita bisa mengatur currency mana yang diatur adalah currency statistik. Currency statistik ini kita atur, jadi yang lainnya nggak berubah. Yang berubah kan di statistik ini. Coba ya kita atur. Ini dari dolar, ini kan IDR ya, pertama rupiah, basicnya rupiah. Kemudian kita atur menjadi USD, maka dia akan berubah. Nah, jadi USD. Oh, ini coba kita buat dulu. Judul milestone-nya itu adalah nih, misalkan kayak gini. Nah, dia akan dikonversikan jadi dolar juga, kayak gitu. Kita inputnya tetap berdasarkan rupiah. Terus bisa juga coba kita ke Jepang yen. Nah, itu bisa kita lihat berubah jadi yen. Terus Eropa, coba euro. Nah, kita berubah jadi euro juga. Kita balikan jadi rupiah lagi. Nah, balikannya kurang lebih sekian dari presentasi saya dan demo saya mengenai project yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.